Kudus yang memakai mulut Cik Ling Ling untuk menyampaikan buat Anda semuanya. Kemarin ada seorang telepon saya, dia berkata begini, Cik Ling Ling itu khotbah seminggu 3 kali di Zoom. Rabu, Kamis, Sabtu. Selasa masih ada onsite. Masih ada menara doa. Belum lagi melayani tempat lain. Orang ini tanya. Nggak bingung. AI tidak bingung menyiapkan firman Tuhannya. Loh, nek saya sendiri pakai otak saya, pakai akal saya, pakai kepintaran saya sing bingung, saudara saya yang mumet untuk menyiapkan makalah khotbah. Bingung mau nyiapno apa, wong aku gak ngerti apa-apa. Tetapi saya jawab, bukan saya yang berbicara. Roh Kudus yang berbicara. Jadi saya enggak bingung karena saya tuh enggak pernah belajar. Ya, saya ikut sekolah aja sekarang ini bingung. Saya bingung sendiri oleh dengar dosen yang ngomong itu, saya bingung. Iya kan? Saya bingung kok enggak sesuai dengan Roh Kudus yang ngomong. Jadi kadang saya bingung sendiri. Tapi weslah, saya pikir udah biar Roh Kudus saja yang berbicara. Dan ketika Roh Kudus yang berbicara, saya ngomong sama saudara, nggak usah lihat Alkitab, nggak usah buka-buka Alkitab. Kenapa? Loh, bukan saya yang ngomong kok. Ayatnya juga dari Roh Kudus, saya tinggal nyampein aja kok. Kenapa bisa mengalami itu? Itu ada latihannya. Ketika kita melekat sama Tuhan, kita meluaskan Roh Kudus berkarya berkarya dalam hidup kita. Tinggal Tuhan itu ngajari dulu awal. Saya pernah ceritakan kan, ketika Tuhan suruh saya ambil bolpen, saya tulis sampai 5-6 halaman. Saya yang nulis itu ngomong, Tuhan, wes ya Tuhan, kok enggak selesai capek udah 5 halaman, 6 halaman. Ya kan? Lama-lama Tuhan kasih lebih pinter lagi. Ya kan? Lebih pinter lagi, wes enggak usah nulis panjang-panjang. Tuhan kasih petunjuk-petunjuk. Poin-poinnya Tuhan yang berbicara. Lama-lama tambah maju lagi. Roh Kudus yang berbicara sendiri, Tuhan berkata, aku yang ambil alih. Loh, kalau Tuhan sudah ngomong aku yang ambil alih, itu enak, saudara. Saya enggak usah ngomong apa-apa, cuma saya shalom sama saudara. Udah Roh Kudus yang ngomong. Saya cuma nyampein aja. Dan kalau Roh Kudus yang berkata, itu pasti iya dan amin, pasti benar. Saya enggak takut. Kenapa? Karena orang yang dengar selalu berkata, Cik ini tadi itu benar. Kok tahu ya? Saya enggak tahu. Saya enggak kenal Anda, saya enggak tahu. Tapi Roh Kudus tahu. Ya, hari ini kalau Tuhan bisa pakai saya sampai hari ini seperti ini jadinya, tujuan Tuhan juga mau pakai Anda dipakai melebihi saya. Kenapa? Karena Anda adalah orang yang pandai. Anda orang yang berpendidikan. Anda sekolah. Ya, Anda kuliah. Mungkin ada jurusanmu tinggi S1, S2, S3. Cik Ling Ling tidak punya S. Cik Ling Ling cuma punya es batu di kulkas. Ya, Anda punya S1, S2, S3. Cik Ling Ling tidak punya S1, S2, S3. Cik Ling Ling cuma punya es batu. Tetapi saudara, Tuhan mau melalui Anda yang lebih pandai dari saya. Tuhan itu akan pakai Anda di tempat Anda. Di kota Anda, nih, di negara Anda, di pulau Anda. Untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Bukan jadi pendengar yang baik. Habis dengar pesan Tuhan, puji Tuhan. Ya tidur, mimpi yang indah. Besok kerja lagi, udah lupa. Enggak. Tapi tujuan Tuhan untuk mengajar Anda supaya Anda semakin hari semakin hidup dalam kebenaran Tuhan, kuat dan kokoh, tidak tergoyahkan. Anda berpegang teguh pada kebenaran Tuhan. Orang mau bilang ABC, Anda tetap berjalan. Dulu waktu saya tahun 83, dipercaya Tuhan penglihatan nubuatan. Belum seperti sekarang, orang banyak bilang sesat-sesat. Gereja saya saja, itu pendeta tidak pernah datang ke rumah saya, bisa datang ke rumah saya. Gembala gereja tetangga saya yang tidak pernah ketemu saya, bisa datang ke saya.
Mereka dengar saya bisa menyampaikan penglihatan nubuatan. Dan mereka tujuannya datang bukan memberi kekuatan kepada saya. Mereka cuma bilang, hati-hati loh. Hati-hati. Roh Kudus itu sudah tidak ada. Roh Kudus itu zaman dulu, zamannya Tuhan Yesus. Hati-hati. Nanti roh iblis, roh setan sing masuk di dalam dirimu. Saudara. Loh saya nggak ngerti apa-apa. Dibilangi gitu apa enggak bingung? Bingung. Tetapi ketika saya berdoa, ya, lalu dikasih pengarahan, dikasih pencerahan. Yang barusan saya sampaikan firman Tuhan buat saudara. Bila engkau minta kepada Bapakmu di surga, masa Bapakmu akan memberikan batu? Minta roti dikasih batu kan enggak mungkin. Bapakmu di dunia aja bisa mengasihi engkau, apalagi Bapakmu yang di surga. Dia memberikan Roh Kudusnya kepada Anda supaya Anda itu kuat dan gagah perkasa. Anda itu cakap melalui segala perkara dan Anda akan keluar sebagai seorang pemenang. Saya dari tahun 83 sampai sekarang 2024 itu tantangan, rintangan, halangan bertubi-tubi tindasan, ya, kecaman, mungkin pukulan, mungkin, ya, waduh pokoknya bukan main dalam diri saya. Saya udah jauh tuh bangun, saya sudah nggak bisa, saya sudah nggak mampu, saya sudah menyerah sama Tuhan. Tetapi ketika sudah menyerah tidak berdaya, Roh Kudus yang mengingatkan. Roh Kudus menghibur. Tahu nggak? Rencanaku indah dalam hidupmu. Anakku, aku sangat mengasihi engkau. Ketika kita dengar suara-suara Roh Kudus, rasanya itu lega lagi. Oh, Tuhan memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan penghiburan kepada Anda. Dan Anda tahu ketika Anda terus berjalan dalam koridornya Tuhan. Tantangan rintangan, jangan Anda pikir begini, aku udah ikut Tuhan, aku udah mengiring Tuhan, aku udah mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, aku sudah memberikan persembahan yang baik. Kenapa? Kenapa anak-anakku tidak baik sama aku? Kenapa suamiku malah tidak baik sama aku? Kenapa istriku tidak baik sama aku? Saudara, ketika hal itu terjadi dalam hidupmu, percayalah, rencana Tuhan indah dalam hidupmu. Di balik semua yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Kenapa? Karena dari proses, dari bentukan, dari ujian-ujian yang kau terima, itu membuat engkau semakin kuat, semakin gagah perkasa, dan semakin engkau bertanding, bertarung, dan engkau memenangkan pertandingan ini. Engkau menangkan perlombaan ini, dan ketika engkau keluar sebagai seorang pemenang, suamimu yang tadi dipakai iblis menjengkelkan engkau, Tuhan bawa kembali dengan cara Tuhan yang ajaib. Anak-anakmu yang tadi mungkin menyepelekan engkau, tidak menghargai, menghormati engkau, ketika engkau terus melekat sama Tuhan, Tuhan bisa buat anakmu akan sujud, menghargai dan menghormati engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Kelihatannya mungkin usaha pekerjaan kita naik turun, bahkan stagnan, tidak ada hasil. Tetapi tahukah Anda, ketika kau mengutamakan Tuhan, engkau terus melekat sama Tuhan, Tuhan bisa buka jalan. Yang sepi Tuhan buat ramai kembali. Yang sepi Tuhan kirim pembeli dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya benar dengar seorang anak Tuhan yang mempunyai kesaksian luar biasa. Dia tinggal di luar pulau, ya, di Flores. Dia buka toko di situ. Dia cerita, AI, saya itu bingung. Ya, saya bingung. Karena besok itu cek yang jalan itu. Ratusan juta uang hari ini nggak ada sama sekali. Bayangin dari mana? Apalagi pasarannya sepi. Orang satu pun tidak ada yang masuk. Saya sudah menyerah, ini tidak ada uangnya. Paling belum tidak ada uangnya. Tapi wes daripada aku sumpek pusing mikirin. Dia bilang, aku di toko nyanyi, aku buka lagu, aku nyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Ketika aku muji-muji Tuhan, nyanyi-nyanyi dalam hati itu seperti ada yang berkata, percayalah, aku sangat mengasihi engkau. Percayalah, pertolonganku tepat pada waktunya. Dia cuma nyanyi-nyanyi, dia nggak tahu karena dia belum penuh Roh Kudus. Dia cuma dengar suara.
Dia terusin nyanyi. Saudara tahu, dia bilang, ada orang datang, orang biasa datang. Begitu belanja luar biasa 50 juta ke atas. Wah, dia pikir, aduh puji Tuhan. Tuhan cuma kirim 2-3 orang pembeli. Semua yang mau dibayarkan buat cek jalan itu, semua sudah tergenapi. Dalam waktu cuma 1 hari. Tidak usah mengumpulkan berhari-hari. Kenapa? Ketika dia mengandalkan Roh Kudus, dia selalu menyertakan Roh Kudus dalam seluruh aspek kehidupannya. Tuhan bisa kirim, tidak usah rame-rame pembeli. Pembeli rame kalau cuma beri 10.000, 100.000, melayani 50 pembeli. Tetapi Tuhan cuma kirim 3 pembeli, semuanya tersedia, tercukupkan, ceknya boleh jalan. Saudara, kenapa? Seperti awal firman Tuhan, tujuan Tuhan memanggil engkau, memilih engkau, supaya engkau menjadi pilihannya yang terbaik. Untuk apa? Mendapat keselamatan. Tuhan tidak pernah membuat kita celaka, tetapi Tuhan selalu menyelamatkan kita. Kita ini diselamatkan dari kematian, dari kebinasaan, dari ketidakberdayaan, dari keterpurukan, dari kehinaan. Tuhan angkat, ambil kita dari sampah, dari kotoran yang tidak berguna. Tetapi Tuhan angkat, Tuhan panggil pilih kita, Tuhan angkat kembali untuk menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Seberapa engkau mau dipakai Tuhan? Ya, kalau engkau mau dipakai biasa-biasa, maka ujiannya juga biasa-biasa. Anak SD ujiannya biasa. Tapi coba Anda mau lebih luar biasa, anak SMP ujiannya lebih sulit. SMA ujiannya lebih sulit lagi. Anda menjadi dokter yang terbaik, spesialis, maka gemblengannya, prakteknya, ujiannya lebih sulit. Ketika engkau lulus ujian, engkau akan tampil dengan gelarmu S1, S2, S3, ya, insinyur, dokter. Engkau akan bergelar karena engkau lulus. Jadi hari ini, apapun keadaanmu saya tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Dan ujian Tuhan tidak pernah melebihi, melampaui batas kemampuan kita. Tuhan tahu kekuatanmu sampai di mana. Dan Tuhan tahu juga engkau akan dipakai, ditaruh di mana. Kalau engkau cuma dipakai Tuhan sebagai guru sekolah minggu, ujiannya gampang. Ya cuman ujian untuk melayani sekolah minggu. Tapi kalau engkau akan dipakai Tuhan, melayani kaum muda, ujiannya juga sesuai dengan kualitasnya kaum muda. Dan kalau engkau akan dipakai sebagai gembala yang baik, ujiannya adalah sabar, mengampuni dan mengasihi, melayani dengan kasih, baru engkau jadi gembala yang baik. Coba kalau engkau sendiri uring-uringan, engkau keras, jadi gembala itu domba lari semua, hilang semua, tidak bakal perasan. Karena gembalanya jahat, dombanya lari, cari pergi ke kandang gembala yang sabar. Dia akan kerasan tinggal di gembala yang sabar. Ya, semua ada proses, ada ujiannya. Dan ketika engkau lulus ujian dari jadi gembala, Tuhan tidak pakai sebagai gembala biasa-biasa. Tuhan masih bawa engkau pada level yang lebih tinggi. Engkau akan dipakai luar biasa. Engkau akan dipakai, mungkin dibawa ke mancanegara. Ujiannya juga lain. Coba dengar itu kesaksian hamba-hamba Tuhan, pendeta yang dipakai Tuhan, dikirim ke luar pulau. Ya, yang banyak opo-oponya. Kalau enggak lulus ujian, disantet, didukunin orang, sakit, babak belur. Kalau enggak ngalami, lalu tiba-tiba dikirim ke luar pulau yang banyak opo-oponya. Begitu sampai di sana, disantet, geblak, enggak iso bangun, udah enggak iso pelayanan. Buyar. Tapi coba, udah latihan, waduh, ini ada yang nyantet aku ini, ada yang ngirimi aku ini, langsung berdoa. Langsung diusir semua. Pelepasan terjadi, engkau tetap tampil berdiri besok, tetap bisa nyampe no firman Tuhan. Orang yang di sana bingung, apalagi ahli nujum di sana bingung, loh ini tadi malam tak kerjai kok si hidup. Ini tak kerjai kok si kuat, si isa khotbah. Kenapa?
Karena ada Roh Kudus yang menyertai Anda. Apalagi kalau Anda memprioritaskan Roh Kudus itu di depan sebagai pemimpinmu. Kita ini cuma di belakang, enak. Ada panah-panah hitam, ada tombak, semua tidak langsung kena kamu. Kena yang di depan, kena pemimpinmu, kena Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang bertugas menghalau, menyingkirkan, dan melindungi Anda di belakang. Anda tidak babak belur. Anda aman dan nyaman. Kenapa? Karena Anda meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Ingat, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dimasukkan dapur api, apakah mereka terbakar? Enggak. Mereka mati? Enggak. Bahkan Tuhan bilang sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar. Kenapa? Karena api Roh Kudus yang melingkupi. Api Roh Kudus yang melindungi Anda, mengcover untuk terpilih, bukan untuk yang tertinggal ya. Untuk yang terpilih berkemenangan. Dan Anda udah terpilih, Tuhan akan menyelamatkan dan diselamatkan. Dan ketika Tuhan sudah menyelamatkan Anda, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada Anda supaya Anda bertahan sampai kesudahannya. Ketika Anda bertahan sampai kesudahannya, maka Anda berkemenangan. Dan ketika Anda berkemenangan, ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, Anda naik ke atas. Ada yang rapture, ada yang menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, pilihan ada di tangan Anda. Kalau Anda benar, Anda selalu dalam kekudusan, Anda selalu menjaga hidupmu, maka rapture terjadi. Kemarin ada seorang anak Tuhan, tapi anak Tuhan yang lain, bukan dengan kita ya. Dia ya sama-sama Tuhan, tapi satunya lagi, dia berkata, Cik Lingling, saya dengar khotbah-khotbah, si A, si B semua berkata, sudah hampir tiba kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya bilang, memang benar. Semakin dekat. Iya, kan di gerejanya dia nggak ada, kan biasa-biasa. Nah, dia bilang, saya coba dengar dari pendeta-pendeta semua khotbah akhir zaman, semua ada rapture dan rapture terjadi. Dia berkata, saya selalu berdoa sama Tuhan, saya minta Tuhan aku rapture aja. Saya bilang, ya kamu terus hidup dalam kebenaran Tuhan, supaya rapture terjadi. Dia bilang, iya, saya berkata sama Tuhan, terus saya minta Tuhan, kalau rapture terjadi, aku Tuhan, aku nomor 1, aku udah daftar Tuhan, aku yang rapture aja. Aku enggak mau. Aku enggak mau apa-apa, karena dia hidup seorang diri. Dia enggak menikah lagi, dia juga enggak punya anak. Ya, dia hidup sendirian, mandiri. Dan dia berkata, Tuhan, jangan tinggalkan aku nomor 1, aku rapture, aku enggak mau tahu yang lain. Tapi dia mendoakan kakaknya, mendoakan saudaranya, supaya mereka juga boleh diselamatkan. Saudara, sebelum rapture terjadi, Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita supaya kita berbenah dan membenahi hati dan pikiran kita supaya kita termasuk yang rapture. Jangan waktu rapture terjadi kita masih dendam, kita masih jengkel, ketinggalan, saudara. Kalau ketinggalan yang rugi kita, bukan orang lain. Ya, jadi hari ini, mari ketika Anda datang di Zoom ini, jangan merasa bosan aku masuk nomor 1 jam setengah 4. Didoain Cik Lini dipanggil jam 10. Untung jam 10, ada yang jam 12. Saya pernah sampaikan kan, ingat, kalau Anda masuk awal, Anda dipanggil paling akhir, berarti ada rencana Tuhan dalam diri Anda. Kenapa? Saya percaya co-host kita saat ini adalah co-host pilihan Tuhan. Karena mereka sudah ditetapkan Tuhan. Mereka akan dipakai
menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan menjadi alat kepanjangan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Dilatih duduk dari awal sampai habis. Itu berjam-jam masih dilatih duduknya. Setelah dilatih duduknya, nanti dilatih doanya, pujian, penyembahannya. Bisa berjam-jam. Kalau sekarang mungkin duduk bisa riwa-riwi, bisa sambil makan, sambil, ya saya nggak kelihatan. Tetapi Tuhan yang melihat. Dan ketika kita tekun dan setia, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, percayalah. Dari awal duduk melayani berjam-jam, Tuhan nanti akan pertambahkan, memuji menyembah Tuhan. Berjam-jam dengar suara Tuhan. Nanti dipercaya kasih karunia Tuhan. Seperti saya dulu juga begitu, ada tahapannya. Tidak langsung jadi pinter, tidak. Semua ada tahapannya, ada gemblengannya. Ada sekolahnya, ada latihannya. Ada exercise-nya. Semuanya ada, saudara. Kalau kita lulus, baru kita tinggal berdiri, tinggal tampil, ya tersenyum. Orang lihat, sampai teman saya itu karena tiap hari telepon ya, dia berkata, Cik Ling-Ling ini ya, lek aku ngerasa no itu wes gak sanggup, gak kuat, tapi kok iso guyu, kok sih iso gemuk. Loh, kenapa? Karena saya nggak pernah sakit hati. Ya, orang sakit hati boleh sebentar, 10 menit, setelah itu Tuhan ampuni, lepas. Jangan disimpan dalam hati, bodoh. Kita yang sakit hati, yang sana sukacita kok. Kita yang sakit hati, yang sana enak-enak makan, minum. Ngapain kita harus sakit hati? Iya kan? Kita jangan dibodohi sama iblis. Iblisnya sukacita, kamu sakit hati, dia senang. Tapi coba kita semangat, kita terus dalam kebenaran Tuhan. Iblisnya yang kecut. Iblisnya kalah. Ya, mari hari ini, apapun keberadaan saudara, jangan berkeluh kesah. Ya, jangan bersungut-sungut, tetapi belajarlah bersyukur. Ketika Anda bersyukur, ketika Anda bisa mengampuni, mengasihi, maka ada kelegaan, ada kelepasan di dalam hatimu. Orang yang mau dipakai sama Tuhan, yang pertama sekolahnya adalah mengampuni dan mengasihi. Kalau Anda dari mengampuni, mengasihi aja tidak bisa lulus, bagaimana Anda bisa mengembalakan, bisa dipercayakan orang sampai beratus-ratus, beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, satu aja sakit hati nggak bisa hilang. Dani oleh dikasih 100 sakit hati KB, babak belur, geblak saudara. Ya enggak? Nah, dan itu sakit hati, kembelengannya tidak cukup setahun, 2 tahun. Bisa berpuluh-puluh tahun. Sampai engkau bisa merasakan apa ya, tidak lagi sakit hati, tetapi mengampuni dan mengasihi. Sakno rasane sakno, gitu ya. Nah, ketika Anda bisa merasakan itu, Anda lulus, saudara. Ya, ketika Anda bisa mengasihi musuhmu, ya, kasihan. Tetapi berarti kasihan terus berkompromi, enggak. Kita bisa mengampuni, mengasihi, melepaskan semuanya. Anda sudah lulus dalam ujian ini. Ketika sudah lulus dalam ujian ini, ada lagi ujian nih. Rendah hati, jangan sombong. Anda kalau rendah hati, Anda akan diangkat ditinggikan Tuhan. Kalau Anda masih sombong, nggak mungkin Tuhan bawa naik ke atas. Karena baru naik satu tahap, satu tangga, 2 tangga Anda sudah sombong. Tuhan nggak akan bawa naik. Ketika rendah hati, nanti Tuhan yang bawa angkat naik, tinggikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan yang ketiga, ya tadi mengampuni, mengasihi, rendah hati, jangan sombong. Yang ketiga, Tuhan akan melatih kita sampai Anda tidak lagi mata duitan, serakah. Orang yang mata duitan tidak bisa dipakai Tuhan. Gimana bisa dipercaya kalau masih mata duitan? Tidak bisa. Tetapi Anda akan dilatih Tuhan tidak mata duitan. Ketika Anda tidak mata duitan, lihat uang segebek pun Anda tidak tergiur. Kalau kita masih mata duitan, ya, orang yang kasih saya mungkin 100 juta, saya akan doain nomor 1 terus. Tetapi Roh Kudus tidak begitu. Anda kasih, Anda tidak kasih.
Roh Kudus tetap berjalan, Roh Kudus tetap mendoain Anda, bukan? Roh Kudus tidak pernah pilih-pilih, tetapi bukan saya yang pilih, tapi Roh Kudus yang pilih Anda. Jadi jangan Anda, aku ngasih kolektor sama Jilini, kok aku enggak pernah didoain, aku masih didoain paling carry. Karena Tuhan punya rencana indah dalam hidupmu. Engkau dilatih sama Tuhan untuk engkau akan menjadi serupa dengan Kristus. Bahkan lebih pandai, lebih luar biasa, dipakai lebih luar biasa dari Cik Lingling. Itu tujuan Tuhan. Kenapa saudara? Ya, Anda yang masih muda-muda, Anda dilatih di sini. Saya sudah umur berapa? Saya tidak mungkin 50 tahun lagi masih bisa ada di hadapan saudara menyampaikan pesan Tuhan. Tidak mungkin. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau dipakai menjadi seperti saya. Bahkan lebih pandai dari saya. Lebih bijaksana mungkin. Lebih sabar mungkin. Lebih rendah hati dari saya. Lebih bisa mengampuni dan mengasihi. Lebih dari saya. Dan Tuhan sedang mencari di antara saudara. Tuhan sedang mencari Anda yang mau. Jangan kita melayani hanya untuk bisa dilihat orang, wah luar biasa. Jangan. Karena bukan kita kok. Kalau Tuhan, Roh Kudus sudah berbicara sama saya itu loh di hadapan saudara, saya nggak bisa nyampe no firman Tuhan. Saya nggak bisa ngomong, karena saya ini bukan sekolah Alkitab. Saya bukan lulusan dari sekolah Alkitab yang ngerti firman, yang ngerti ayat. Mbok takoy ayat, saya bingung. Jujur aja, tetapi kenapa saya bisa menyampaikan? Karena Roh Kudus yang berbicara langsung buat Anda. Jadi jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Roh Kudus berikan dalam hidup Anda. Imani. Anda semua di sini akan dipakai Tuhan. Mau tua, muda, laki, perempuan, semuanya. Tuhan akan pakai Anda menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kenapa Anda yang mengalami sakit, iya, sakit kanker, tetapi Tuhan sembuhkan? Kenapa? Karena Tuhan mau pakai Anda melayani orang-orang yang sakit kanker, yang di ujung kehancuran, yang di ujung maut, yang di ujung keputusasaan, yang di ujung kesedihan, kepahitan. Karena mereka ini calon tidak masuk surga semua. Tetapi Anda dipakai untuk melayani mereka, membangkitkan gairah hidup mereka, untuk mereka bisa mengampuni dan mengasihi, untuk mereka bisa bersyukur. Dan mereka terima Yesus sebagai juru selamat. Dan ketika Anda melayani dan melayani, bukan semakin loyo, semakin kangkeri kambuh, enggak. Semakin kau melayani, semakin Tuhan akan berikan kekuatan, kemampuan, Anda perkasa. Saya ingat ketika orang melayani, mengalami sakit kanker, dia terus melayani, kankernya disembuhkan. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa sampai hari ini. Ada tempat kita di Zoom ini. Sampai sekarang dia terus berjalan melayani orang-orang di koridor rumah sakit yang kanker-kanker. Itu tujuannya Tuhan. Memakai Anda itu. Jadi bukan cuma biasa-biasa dengar pesan Tuhan, lalu tidur. Enggak. Tetapi Tuhan mau pakai Anda. Semua dipakai dengan takaran dan ukuran yang Tuhan tahu. Apa yang Anda pakai untuk Tuhan, Tuhan akan kembalikan buat Anda. Sama dengan Anda. Ketika Anda bisa duduk diam berjam-jam. Saya pernah tahu seorang pendeta, umurnya 100 tahun. Sehari doanya 6 jam. Selalu memuji menyembah 6 jam. Anda kalau berpapasan dengan wajahnya kinclong, putih bersih, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita lihat aja dari jauh, itu wajahnya mengkilap. Kenapa? Ada kemuliaan Tuhan. Pernah saya mengikuti KKR, ya, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, dan dia juga bisa menyampaikan pesan Tuhan, dia bisa karunia kesembuhan. Dari jauh, karena jemaat yang datang kan banyak. Dari jauh saya paling belakang lihat wajahnya kinclong. Wah, ini pendeta diurapi Tuhan, wajahnya kinclong. Tapi saya tuh ingin tahu. Saya nerobos terus ke depan. Saya mau lihat sampai di depan. Saya mau lihat benar-benar wajahnya ini kinclong dengan kemuliaan Tuhan atau bukan.
Saya jalan terus sampai saya berhadapan dengan dia, kurang 1 meter. Dan saya lihat memang itu pengurapan Tuhan luar biasa. Ya. Orang kalau suka berdoa, banyak duduk di kaki Tuhan, wajahnya pasti tampil beda. Dan ketika engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, menghasilkan. Kalau manusia aja punya pegawai yang menghasilkan, akan dipelihara, akan dikasih kedudukan supaya dia betah tinggal jadi pegawaimu. Apalagi Tuhan. Ketika engkau bisa dipercaya, dan engkau dipakai menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa, engkau menghasilkan dan memenangkan jiwa-jiwa yang luar biasa, Tuhan tidak nanti ambil engkau. Tuhan akan memperpanjang umurmu karena engkau masih bisa dipakai. Engkau bisa menghasilkan jiwa-jiwa. Tuhan tidak akan bawa kamu pulang. Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada Anda untuk Anda bertahan dan Anda menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, hari ini firman Tuhan luar biasa. Jangan cuma biasa, oh ya Tuhan yang panggil pilih kita. Tuhan memang panggil dan pilih kita. Untuk Anda menjadi orang pilihannya yang luar biasa. Karena semua Tuhan punya rencana indah dalam hidupmu. Dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ada yang dipakai jadi tangan, kaki. Ada yang telinga, ada yang mata, ada yang hidung. Semuanya berbeda-berbeda. Tetapi satu tubuh. Kalau tubuh ini nggak ada kupingnya, nggak bisa dengar, tuli. Ya, kalau tubuh ini nggak ada mulutnya, nggak bisa bicara, bisu. Kalau tubuh ini nggak ada mata, nggak bisa melihat, nabrak terus jatuh. Kalau punya mata, punya telinga, punya mulut, nggak punya tangan, susah. Ya, nggak bisa mengerjakan, nggak bisa masak. Tetapi kalau komplit, walaupun berbeda-beda, tetapi satu tubuh, dan itu boleh menjadi kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, mari saudara, hari ini Anda sudah tahu, Anda dipanggil dipilih Tuhan untuk menjadi orang pilihannya yang luar biasa. Dan ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu, engkau diselamatkan dari maut. Engkau diselamatkan dari kutuk, dari kematian. Karena Tuhan mau pakai Anda menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Tak cuma diselamatkan, Tuhan memberikan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus ada dalam hidupmu. Semakin kau benar, semakin kau kudus, layak dan berkenan Tuhan, kemuliaan Tuhan ada dalam hidupmu. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata apa? Berpeganglah teguh pada kebenaranku dan berjalanlah selalu dalam jalur koridor kebenaranku. Supaya apa? Supaya kita layak dan berkenan Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali kita sudah siap. Ketika kita siap, besok mau datang pun nggak masalah. Kita rapture. Tetapi kalau kita nggak siap, wah, Tuhan sudah datang. Kita ketinggalan babak belur. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kalau saya ngomong lama-lama nanti Anda ngantuk. Tetapi enggak. Tuhan mau Anda semua bersyukur. Kenapa? Berarti kalau aku bisa masuk di Zoom ini, aku sedang dilatih belajar sama Tuhan. Roh Kudus yang berbicara dan Anda menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Anda menyampaikan di gereja Anda, di persekutuan Anda berdoa. Dari firman yang disampaikan ini, nanti berbicara kepada Anda, ada lain-lainnya, ada kepanjangannya, ada pertambahannya dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari terus melekat sama Tuhan. Percayalah, kalau Anda terus melekat dan Anda selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan dari hatimu, dari dasar hatimu, maka Tuhan tidak akan membiarkan engkau perusahaanmu gagal. Enggak. Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru. Tuhan bisa kirimkan pembeli. Ya. Tuhan bisa angkat tinggikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Yes, Ibu Ya, silakan. bisa tolong dibuka Baik. mic-nya.
Mic-nya Ibu Gembala belum dibuka. Mic-nya belum dibuka, Bu Gembala. Oke. Ya, maaf gangguan sedikit. Mari saudara, kita akan masuk dalam doa. Kita akan sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Yang maha besar, Bapa kami di dalam sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur, terima kasih buat kesempatan yang kau berikan kepada kami. Semua bukan karena kebetulan, tetapi semua dalam seizin Tuhan untuk kami bisa bersama-sama beribadah. Bukan saja kami boleh bertemu satu dengan yang lain lewat Zoom ini, Tuhan, tetapi kami boleh berjumpa dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami, lewat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami ya Tuhan. Engkau tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Firman-Mu kami dengar, bukan hanya kami dengar, tetapi biarlah kami masukkan dalam hati, kiranya firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan rohani kami, agar kami memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan. Kerendahan hati, kesabaran, oh Tuhan, kelemah lembutan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kedisiplinan, takut kepada Tuhan, agar hidup kami dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan panggil kami bukan untuk menikmati hal-hal jasmani duniawi saja, tetapi Tuhan panggil kami untuk kami bisa menjadi berkat untuk banyak orang, menjadi kesaksian yang baik, hidup berkenan kepada Tuhan. Walaupun kami harus mengalami banyak proses dalam hidup ini, Tuhan, kami percaya setelah kami diproses ibaratnya seperti orang anak sekolah, kami harus mengalami tingkat meningkat dan terus naik dan naik Tuhan. Biarlah rohani kami boleh bertumbuh, iman kami boleh bertumbuh. Oh Tuhan, supaya kami boleh senantiasa memberikan kesaksian dari hidup kami setiap hari, baik dari perkataan, dari sikap tingkah laku kami ya Tuhan. Cara kami untuk kami beribadah, cara kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, untuk oh Tuhan saudara-saudara kami, hamba-hambamu, Tuhan, jemaat Tuhan semuanya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami serahkan oh Tuhan. Haleluya, hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini, baik hambamu Bapak Wilson Pangkai, Bapak Luther Mande, Bapak Stephen Moses, Tuhan kami juga berdoa untuk Bapak Daniel, oh Tuhan Bapak Yosua Susanto, Tuhan juga kami berdoa untuk Bapak Hartono, Bapak Timotius, oh Tuhan kami juga berdoa untuk Ibu Grace Lumampau, Tuhan kami serahkan juga Ibu Deborah, Ibu Dorcas Ruci, Tuhan kami juga berdoa untuk Bu Rusliana, Tuhan kami serahkan juga hamba-Mu Ibu Ratnasari, Tuhan kami juga berdoa khususnya untuk hamba-Mu Cik Lingling yang Tuhan pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan sebagai pemimpin Grace Lumam, oh Tuhan Grace Ministry ini. Tuhan Engkau mau tambahkan hikmat-Mu, tambahkan pengurapan dari tempat maha tinggi sorga, Tuhan, dengan kuasa otoritas Tuhan, oh haleluya, dengan kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan sempurna. Kami percaya Tuhan,
karena hamba-Mu bekerja di dalam ladang Tuhan, bukan atas kekuatan dan kemauannya pribadi, tetapi semua adalah rencana Tuhan yang indah, sehingga kami boleh bersama-sama, oh Tuhan, beribadah. Kami boleh bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga, oh Tuhan, pakai hamba-Mu semakin hari, semakin bertambah-tambah pengurapan tempat maha tinggi surga kekal itu Tuhan. Turun atas hamba-Mu dalam pelayanannya. Tuhan, tolong Tuhan, baik pelayanan di luar kota, oh Tuhan, di Surabaya dan sekitarnya, sampai pun, oh Tuhan, haleluya, Tuhan izinkan menjangkau bangsa-bangsa. Oh Tuhan, banyak jiwa yang datang bertobat, mendengar firman Tuhan, mendengar pesan-pesan Tuhan, doa nubuatan. Tuhan, dengan tekun dan setia, hamba-Mu melayani Engkau ya Tuhan, buat kami semuanya. Kami percaya Kau berkati kesehatan, Kau memberkati kekuatan, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati perjuangan dan pergumulannya Tuhan, bisnisnya, usahanya. Oh Tuhan, haleluya, karena Tuhan tahu hamba-Mu bekerja di ladang Tuhan, bukan menantikan pemberian dari manusia, tetapi hanya menantikan kemurahan dan belas kasihan Tuhan, sehingga boleh bertahan sampai hari ini. Itu karena anugerah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu, oh Tuhan, yang sakit Tuhan, kami serahkan. Oh Tuhan, orang tua dari, oh Tuhan, Bapak Filipus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka juga boleh mengalami jamahan tangan Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya, juga kami berdoa. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, saudara kami, haleluya, yang ada di Australia, Tuhan juga jamah sembuhkan oleh kuasa darah Yesus dengan sempurna. Kami juga doakan untuk saudara kami. Oh Tuhan, saudara kami Tan Poping, Tuhan mengalami mujizat Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit pun disembuhkan, yang susah pun terhibur, yang putus asa diberikan pengharapan. Mereka yang mengalami tantangan, oh beban yang berat menindih dalam hidupnya, Tuhan segera memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan pertolongan, maka mujizat Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk beberapa dokter yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini Tuhan. Kami juga doakan Bapak Dr. Habel Nun, Tuhan, oh Ibu Endriana, oh Tuhan Ibu, oh Tuhan Saudara, oh Tuhan Dokter Sihar Dedi. Tuhan, kami juga berdoa, oh Tuhan Dokter Sarwono Bedah, Tuhan, Engkau usik hati mereka untuk setia kepadamu. Bawa mereka kembali untuk bersama-sama kami, untuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk co-host Tuhan David Kristianto. Tuhan, kami berdoa untuk Sylvia, istrinya. Tuhan, keluarganya, kami serahkan anak-anaknya, kami serahkan semua pergumulan mereka. Kami doakan untuk, oh Tuhan, co-host Julius Sugiarto Wijaya. Tuhan, kirim tulang rusuk yang sesuai dengan pilihan Tuhan. Oh Tuhan, untuk membawa mereka semakin setia kepadamu. Berkati Stasia Wijaya. Tuhan, juga berkati masa depannya, sekolahnya, oh Tuhan, cita-citanya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga Tuhan, sempatkan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang, oh Tuhan, yang bergabung di dalam Zoom Grace Ministry ini Tuhan, baik yang dari Taiwan, dari Australia, Tuhan, dari Sydney, oh Tuhan, dari Kanada, Papua maupun Banjarmasin, Malaysia, oh Tuhan, dari Denpasar, Bali, Tuhan, dari Batam, Lampung maupun Jakarta, Bandung, Bogor. Tuhan, kami serahkan anak-anak Tuhan yang ada di Kalimantan, ada di Surabaya dan sekitarnya, ada di Kediri maupun di Lawang. Oh Tuhan, anak Tuhan yang ada di Madiun, Jogja, Tuhan, kami serahkan baik, oh Tuhan, keluarga Daily, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau berkati. Kami percaya kalau ada beberapa anak Tuhan di daerah-daerah yang hamba sebutkan, maka akan menjangkau jiwa-jiwa yang lain untuk dibawa bersama-sama, ikut bersama ibadah di dalam Grace Ministry ini Tuhan, sehingga semuanya diberkati oleh Tuhan, bukan dimiliki hanya satu saja,
tetapi semua dapat memiliki berkat dari anugerah kasih karunia-Mu. Tuhan, lawat mereka, Tuhan berkati mereka. Tuhan, kami tidak tahu Tuhan bagaimana keadaan mereka, Tuhan, tetapi Tuhan Maha tahu, Tuhan menjangkau, Tuhan melawat mereka semuanya. Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sebentar hamba-Mu Cik Lingling akan melanjutkan pelayanannya sampai pada selesainya nanti malam. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan penghiburan, bahkan sukacita sorga terus mengalir di dalam hati, jiwa, rohnya, bahkan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat kemurahan-Mu. Tuhan, tolong izinkan kami untuk menadahkan tangan. Tuhan, turun tangan memberkati kami semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, dan menyertai dan melindungi kita, memberkati kita semuanya dengan limpah, yaitu damai, sejahtera, ketenangan, keselamatan. Oh Tuhan, haleluya. Berkat-berkat yang tidak terduga Tuhan percayakan kepada kita semuanya hari ini dan sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala Febenini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kemampuan, kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Sama-sama Cik Ling. Tuhan berkati. Maaf, apa itu HP saya gangguan, jadi pakai punya list. Oke, Tuhan berkati. Ada Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, bisa disampaikan? Ada. Tolong Hosea Julius siap-siap. Ada? Wow, enggak ada nih. Pada kemana? Enggak ada yang pakai Tuhan penglihatan nubuatan, ada? Iya, Romai. Ya, silakan. Kan berarti ya, hari ini di kitab Mazmur 1 ayat 14 sampai 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan Yesaya 41 ayat 10 dan 13, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi setiap hari itu kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan cara kita itu membaca dan memperkatakan firman Tuhan ya. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan juga kita memuji dan menyembah Tuhan ya. Tuhan itu pasti meluputkan dan membentengi kita karena kita mengenal Tuhan Yesus ya. Apabila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu menjawab doa kita. Tuhan menyertai kita dalam kesesakan. Tuhan itu meluputkan kita dari rencana jahat manusia dan iblis
dan memuliakan kita. Kita tidak boleh takut ya, karena Tuhan Yesus menyertai kita. Kita tidak boleh bimbang, karena Tuhan meneguhkan dan menolong, memegang kita dengan tangan kanan Allah yang membawa kemenangan. Kita harus fokus kepada Yesus ya, karena kalau kita fokus kepada masalah itu, masalahnya menjadi besar, Yesus menjadi kecil. Kalau kita fokus kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus itu lebih besar dari masalah kita. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, Ibu Lindiawati Sutikno. Semakin hari semakin lancar membacanya, ya. Luar biasa, semangat terus mengiring melayani Tuhan dengan segenap hati. Maka Tuhan sendiri akan pulihkan dan pakai menjadi alat kerjanya yang luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Lindiawati Sutikno dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Ada lagi? Oh ya, bisa ditayangkan ini, Julius. Terus kita. Yes, ya. shalom. Mungkin baksos kita, karena ada beberapa yang telepon tanya sampai kapan baksosnya. Baksosnya tetap berjalan ya seperti biasa. Nanti mungkin pas tanggal 9 Juni saya ke Nganjuk dan ke Kediri. Ya.
Ya, mungkin ada yang mau bantu saya, ya, bagi baksos, boleh. Kalau dulu sehari saya bisa keliling 3-4 tempat, sekarang pelan-pelan nggak bisa seperti dulu, ya. Ada lagi yang mau bersaksi? Tadi ada Tan Pobing mau bersaksi? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Anda berdoa. Oh ini ada Bapak Adolf Abraham mau bersaksi. Iya, Ya, silakan Pak. iya, suara saya jelas ya. Jelas. Jelas Ya, Pak. puji Tuhan ya. Kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya ya, Bu Ong Ling Ling malam hari ini ya, meneguhkan ya apa yang saya dapat tadi pagi ya, tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Kita menjadi orang percaya atau pengikut Kristus itu bukan karena pilihan kita ya, tapi itu adalah pilihan Allah ya, kedaulatan Allah dalam atas kehidupan kita ya. Dan saya diteguhkan di dalam firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dan 8 ya. Ya. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua malam hari ini. Ya, demikian firman Tuhan, Allah memanggil kita ya, bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus ya. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah ya menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu ya. Kita yang tidak benar ya dibenarkan secara cuma-cuma ya, dikuduskan ya oleh darah Yesus ya. Kita masih ada di dunia ini ya, tetapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini ya. Kenapa hidup kita biasa-biasa saja seperti yang disampaikan oleh hambanya Bu Ong Ling Ling ya, karena kita tidak mengerti ya, kita tidak memahami panggilan Allah dalam kehidupan kita. Kita dipanggil, dipilih Allah untuk apa? Ya, banyak ya kita anak-anak Tuhan ya, banyak orang-orang percaya sampai sekarang masih bermain-main dengan dosa ya, masih kompromi ya. Hal-hal ini mencemari, menodai ya bait Allah, bait Roh Kudus, sehingga Roh Kudus tidak bekerja dengan efektif ya. Tidak bekerja dengan efektif, padahal tujuan Tuhan menempatkan Roh Kudusnya di dalam diri kita supaya melalui tubuh kita ini kita dapat menyatakan ya kasih, kuasa, kebenaran Allah dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan ya. Jadi pesan Tuhan malam hari melalui hambanya Bu Ong Ling sangat tajam sekali. Mari kita tangkap pesan Tuhan malam hari ini, bahwa Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah memanggil kita, menetapkan kita untuk kita pergi dan menghasilkan buah. Sebab itu kita jangan lagi mau kompromi ya dengan hal-hal yang tidak benar ya, sehingga itu mencemari, menodai ya hati kita, pikiran kita, sehingga orang tidak melihat ya kemuliaan Allah itu melalui kehidupan kita. Orang tidak melihat ya, merasakan kasih Allah, kuasa Allah itu melalui kehidupan kita. Karena apa? Ya, kita masih kompromi ya dengan dosa. Ya, dosa itu harus kita tinggalkan. Ya, kita harus hidup kudus ya, karena Allah itu kudus. Ya, jadi malam hari ini ya saya sangat terberkati ya. Ya, kalau saya mau saksikan sebetulnya tahun 2019 itu saya sudah meninggal. Ya, karena saya mengalami kecelakaan maut. Saya ingat persis ya, 2019 bulan November, tanggal 16 November
2019 jam 18.45 saya mengalami kecelakaan maut. Ya, tapi disitulah Tuhan meluputkan saya. Ya, saya berkendara sepeda motor dan sepeda motor saya depan belakang itu hancur. Saya ada di bawah kendaraan trailer. Ya, dan di situ saat saya terjepit, saya dalam benak saya pasti saya mati di sini. Tetapi ketika saya terjepit, hanya satu doa yang keluar dari mulut saya bilang, Bapa, jadilah kehendak. Dan saya diluputkan dari kecelakaan maut. Saya dari ujung rambut sampai ujung badan saya tidak lecet satupun. Ya, itulah bukti ya pembelaan Tuhan dalam kehidupan saya, dan disitulah saya dibukakan pikiran saya ya bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya. Sebab itu saya harus hidup kudus. Ya, hidup kudus artinya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya terus mengisi hati dan pikiran saya terus dengan firman Tuhan. Ya, karena firman itu adalah menjadi pedoman ya dalam kehidupan saya, sehingga saya tidak tersesat, saya tidak terseret oleh arus dunia ini. Ya, sehingga saya mengerti panggilan tujuan hidup saya adalah untuk ya melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ya, saya bersyukur ya saya boleh ada di dalam Zoom ya Grace Ministry ini bukan suatu kebetulan, tapi ini semua adalah rencana Tuhan membawa saya ke sini untuk saya terus diperlengkapi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih Bapak Adolf Abraham atas kesaksiannya yang luar biasa ya. Persiapkan diri, semakin dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, maju terus, pantang mundur. Semakin diasah, semakin dipertajam. Dan Tuhan akan pakai semakin luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Adolf Abraham. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, semangat. Ya, saya persilakan Ibu Tan Pobing. Ya, shalom. Ibu Tan Pobing. Ya, saya mau saksi ya tentang kasih kemurahan Tuhan Yesus ya. Sungguh luar biasa. Saya kan hari Senin masuk rumah sakit, di check up darah. Semuanya sak swabnya. Saya ini doa terus, saya bilangnya hanya doanya singkat ya. Dalam nama Yesus, Engkau tahu saya mau ambil hasil cek darah dan swab, hasilnya bagus Tuhan. Tiba-tiba begitu sampai sore ngurus itu, sampai jam 3 lagi ngambil hasilnya, begitu baik katanya, ya sudah. Terus ngisi data, kan luar biasa isi data, terus jam 5 baru masuk rumah sakit, ternyata sudah selesai sampai hari Senin, terus dibilang susternya jam 12 malam puasa. Saya ini puasa, tapi susternya hanya bilang puasa aja, enggak puasa semuanya. Hanya bilang puasa tanpa makan. Oh, saya senang, saya kuat ya. Terus saya enggak tahunya jam 3, memang ya godaan iblis itu ada aja. Saya enggak tahu. Jam 3 pagi saya terasa tenggorokan itu kering. Saya minum sedikit air, bukan lupa, memang enggak dikasih tahu. Kita kira boleh minum sedikit. Habis itu dicek jam 4, saya bangun jam 3 minum, jam 4 cek datang susternya, diperiksa, saya ke kamar mandi, saya nggak ada yang jaga, saya mandiri sendiri, saya bilang Tuhan saya sendirian, jagailah. Di sampingnya tuh saya ini Tuhan yang menolong. Ternyata di kamar mandi saya keluar, susternya tes, saking sakitnya belum operasi, ya ini sudah dipasang infus alat. Saya bingung, nggak boleh kena air, ini sakit. Terpaksa saya pegang yang semprotan itu untuk membersihkan itu. Saya pula masuk, terus saya keluar, terus saya ditunggu sama susternya. Loh Bu, kemana? Saya ke kamar mandi, saya tes darah. Ternyata asalnya bagus.
enggak darah tinggi, enggak apa, luar biasa ya. Ternyata ini pagi memang iblis itu goda. Terus dites, saya juga ya lupa memang ya saya teledor enggak doa. Ternyata dites sama susternya 173. Kaget saya. Loh, mah kok anu Bu, kok 173? Waduh, ini nanti batal loh operasinya. Waduh, Tuhan tolong Tuhan, saya ini sakit luar biasa. Memang kalau ini godaan, tolong Tuhan kasih petunjuk dan buka jalan. Ternyata ditunda sampai mestinya hari Selasa itu jam 7 pagi. Sudah siap operasi. Ternyata dibatalkan sampai mundur jam 9. Jam 9 itu ternyata sudah dikasih obat itu nggak tahu taburan apa kecil, suruh buka lidah saya, taruh mulut di bawah lidah, nggak boleh minum. Saya turuti, saya bilang kasih itu, saya bilang dalam nama Yesus supaya lancar operasi saya. Ternyata sudah nggak ada apa-apa, dicek darah saya normal, dikasih sudah normal, siap baju pakaian baju yang putih apa segala info sudah pasang semua, terus ditidurkan dipindah tempat tidur ranjang operasi. Terus saya digledek sampai tutup ruangan itu, saya hanya bisanya bilang dalam nama Yesus lindungi saya, dalam nama Yesus lindungi saya. Tuhan yang Engkau di samping saya nggak takut, iman saya dikuatkan, saya terima Tuhan Yesus, saya tolong Tuhan. Terus begitu masuk di operasi bius, ternyata dokter bius sendiri, dokter operasi sudah nunggu. Ternyata obat bius itu luar biasa ya. Saya doanya hanya singkat. Begitu Tuhan itu memang baik ya. Jadi godaan iblis tidak ada. Saya bilang, dokter bius, halo mama, ibu, katanya gitu. Oh ya, halo, luar biasa. Saya bilang, loh, Kristen ya? Iya, saya bilang. Ya, beserta Tuhan Yesus, saya ini dilindungi Tuhan di kamar ini. Ini apa? Kamar bius. Ternyata diinjeksi 4 kali. Katanya dokternya ini, tahan ya, ini sakit luar biasa. Loh, saya enggak takut. Padahal saya memang asalnya kalau di ruangan itu takut. Enggak tahu ya, saya di samping saya merasa ada Tuhan Yesus yang menolong saya. Saya itu tidak ada takut sama sekali. Begitu diinjeksi, pertama sakit sedikit ya, lupa aneh masuk obatnya bius sakit ini sakit loh luar biasa. Iya, dalam nama Yesus. Belum masuk itu saya teriak dalam nama Yesus, biar dokter lihat saya keluar kata-kata itu, dalam nama Yesus lindungi saya, tolong Tuhan supaya tidak sakit ini bius saya. Ternyata dimasukkan sampai berapa tetes itu, saya sampai 4 atau 5 kali disuntik bius sampai tebel sini saya, baru keluar. Dokternya bilang, loh mama sama itu gimana kok enggak teriak sakit, ada seorang itu ibu itu nyuntik gini sudah enggak kuat kok mama dok luar biasa kata. Ya saya minta pertolongan sama Tuhan Yesus sebelum suntik itu gitu dokter Leli namanya. Dokter Leli saya ini sudah bilang sama Tuhan, saya hanya singkat doa saya dalam nama Yesus lindungi saya. Di samping saya itu ada Tuhan Yesus, saya tidak takut dok. Wah luar biasa katanya dokternya. Terus begitu sudah tebal masuk di operasi itu juga saya nggak takut kok, alatnya lampunya di tengah itu saya tolak-tolak itu bukan bingung ya. Saya lihat itu kok komplit alatnya. Saya nggak takut memang ya, dulu memang seorang itu ada iman itu takut. Ini saya ada iman. Begitu saya operasi, begitu saya ditidurkan itu wes pokoknya bajunya sudah semuanya siap, itu tangan itu suruh lentang gini, jadi dokternya bilang gimana siap dalam nama Yesus lancar operasi. Dokternya itu Katolik juga. Oh ya sebut aja biar lancar dalam nama Yesus. Oh ya dok, siap ya, saya steril. Nah ini sudah tebel itu disuntik bius itu sampai 5 kali tebel, padahal sudah tebel ada aja ya, sudah di steril itu rasa tebelnya itu kok masih merasa kok dingin. Kasih betadine itu diolesi sampai sini, sampai ke ujung ini, sampai ke sikut sini diolesi sampai banyak itu dingin. Saya bilang gimana
rasanya dingin. Dokternya kaget. Duh, kok sudah mati rasa, bius kok masih ada dinginnya. Duh, dok kenapa dok? Waduh, saya bukan takut ya. Waduh, dalam nama Yesus gitu. Terus saya nyebut dalam nama Yesus, lindungi terus saya bilang gitu. Tuhan, di samping saya, Tuhan, tolong Tuhan, bantu saya operasi saya supaya dengan lancar. Ternyata dokternya bahasa Inggris ngomong yang bius ini bilang tambah lagi di bukan lokal, total. Waduh, tambah sakit ini nanti saya gitu. Saya bilang, ini apa? Saya tahu lah itu obat bius lagi. Apa itu? Nah, ini vitamin saya dibohongi supaya sukacita bicara apa gitu. Terus saya masuk itu saya bilang, sus tunggu sus, saya sebut nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus lindungi saya. Disuntik lagi Tuhan, saya merasa ini sakit luar biasa Tuhan, nanti Tuhan tolong Tuhan supaya tidak sakit. Dimasukkan di selangnya ini infus, begitu diinjeksi tidak rasa. Susternya sama dokternya bius saya, gimana mak rasanya? Sakit luar biasa. Enggak dok, loh aneh gitu ya. Wis siap ya, operasi. Dengar operasi siap, saya enggak takut. Ya wis dok, dokter operasi saya bilang, ya udah dalam nama Yesus ini jalankan operasi ini dengan sukses dan lancar Tuhan saya gitu. Sebelum saya tidur, begitu doa itu lama-lama saya diajak bicara sama dokter bius, ketiduran. Ternyata sudah selesai setengah jam. Cepat ya, asalnya bilang 1 jam. Tuhan yang menolong itu. Terus ternyata sudah setengah jam dokternya itu lihat saya tidur, saya seperti ditumpang gitu. Dilus seperti dilem gitu, celungling. Bu, Ma, sudah selesai operasinya dengan lancar. Tuhan Yesus yang melindungi, Mama yang bilang mengucapkan doa itu, kata gitu. Dia kan Katolik juga Kristen. Terus didorong, dikeluarkan di ruang apa bius itu. Saya belum tidur, belum bangun. Begitu bangun begitu sadar, saya tolak-tolak kok saya kok bukan di ruang operasi. Saya heran. Terus Pak suster itu masuk, bilang, loh Mama sudah bangun, ayo Ma keluar aja menemui anak dan suami ya. Saya di mana sudah selesai. Loh selesai, saya lihat ini loh sudah perbanan. Loh kok nggak ya, terasa iya Mama kan tidur. Sebelum tidur Mama saya ngucap no itu dalam nama Yesus katanya, lindungi Tuhannya ini. Akhirnya dokternya bilang, dipegang sama dokternya di kepalanya kan. Dokternya bilang, sebenarnya cerita saya kan masih tidur, bilang ini dilindungi Tuhan, operasinya lancar sukses katanya. Ya saya bilang mengucapkan amin, terima kasih Tuhan, terima kasih. Digeletek dari luar, terus merasa sakit enggak. Waktu sudah pindah di kamar lagi, asalnya ditanyain waktu siangnya gimana Ma, sakit rasanya gimana, biusnya masih ada. Malam sama sore lihat hilang bius saya, bisa bergerak cepat ya, bius saya hilang, biasanya lama. Terus saya bisa gerak. Terus rasanya gimana Ma, cekot-cekot apa enggak operasinya itu? Enggak sama sekali. Saya gini, terima kasih Tuhan, begitu indahnya ya, luar biasa. Di samping saya ada Tuhan yang menjaga. Kalau kita dikuatkan imannya, pasti Tuhan yang menolong. Itu celingling luar biasa kesaksian saya sampai hingga sekarang. Hanya tanggal 4 ini pemulihan kontrol, dilihat perbannya sama jahitannya, ini disuruh gerak, bisa gerak. Tuhan yang menolong, dilindungi saya terus gerak. Ini saya bilang Tuhan, gerakkan ini jari tangan saya biar normal. Itu terima kasih, Tuhan memberkati celingling. Terima kasih juga atas doa-doanya untuk celingling dari Tuhan Yesus yang menjamah. Juga teman-teman yang mendukung saya doa itu dari Tuhan Yesus yang menjamah. Luar biasa ya, memang saya ini ada keperluan ini, saya tidak takut. Tuhan yang melindungi. Itu teman-teman yang di Zoom ini, kalau kita sungguh-sungguh punya iman, doa itu jangan segan-segan. Terus doa, walaupun tidak dijawab, terus doa. Bilang buka jalan Tuhan, buka jalan, itu yang kita dikuatkan iman kita. Tuhan Yesus memang tahu. Itu kesaksian saya. Terima kasih celingling, Tuhan memberkati. Julius, terima kasih, Tuhan memberkati.
Ya, puji Tuhan. Tan Poping, kesaksiannya luar biasa. Terus melekat sama Tuhan. Tuhan yang Amin. menyertai, memberikan kekuatan, ya kan? Tuhan melindungi sampai operasinya berjalan sukses, lancar, dan sekarang tinggal pemulihan, ya. Amin. Semangat Iya. terus melayani Tuhan dengan segenap hati. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dan Poping dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, Amin. dan dipakai Tuhan makin luar biasa.